Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar puasa Anda? Senang sekali saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas di bulan Ramadan Anda. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan, dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Hal ini disampaikan General Manager PTPN 10 Jember, Laurentius Tumanggor. Dalam panen perdana ini, pihaknya berharap target tahun ini bisa tercapai yakni sebanyak 422.403 kg, yang nantinya akan dihasilkan dari luas lahan sebesar 285.277 hektar. Tak hanya panen perdana, PTPN 10 Jember juga mewaspadai hama yang selalu menyerang tanaman tembakau saat cuaca cenderung panas seperti saat ini, yakni hama kutu. Bila tidak diantisipasi dengan benar, hama kutu bisa merusak dan mempengaruhi hasil tembakau. Untuk itu, pihak PTPN melakukan pemasangan waring atau penutup agar hama kutu tersebut tidak bisa masuk ke dalam lahan. Meski demikian, pihaknya optimis dengan siklus cuaca yang cenderung panas ini, kualitas tembakau Jember sangat baik dan sesuai target. Kalau dari sisi hama ya wajar ada. Kalau kemarau itu kecenderungannya hama kutu-kutuan. Kutu-kutuan seperti Bemisia tabaci sama pokoknya yang kutu-kutuan lah, kutu-kutuan trip gitu. Nah, itu nanti kita sudah antisipasi. Salah satunya ya tadi semua rumah TBN itu harus rapat, terutama di pinggiran ini kita kasih waring pagar rangkap atau double untuk mengurangi intrusi dari hama yang berupa kutu yang jauh lebih kecil itu. Tak hanya itu, dalam tanam perdana ini PTPN juga melibatkan ribuan pekerja lokal atau masyarakat sekitar lahan. Hal ini sebagai bentuk sinergi untuk memberdayakan dan memberikan perhatian kepada masyarakat Jember. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tak seperti biasanya, kantor Pegadaian Cabang Jember ini dipadati oleh para nasabah. Mereka datang ke kantor Pegadaian untuk menggadaikan emas menyusul harga emas dunia tinggi. Sehingga harga gadai emas di Pegadaian juga tinggi ketimbang harga normal. Kenaikan nasabah saat ini mencapai 30%. Sementara itu, Indah Rustiniwati, pimpinan cabang kantor Pegadaian Jember, membenarkan lonjakan nasabah Pegadaian seiring naiknya harga emas dunia. Target perputaran uang sebanyak 73 miliar dengan membanjirnya nasabah saat ini sudah mencapai 72% lebih, sehingga dipastikan pada tahun 2018 bakal melebihi target. Ya, benar. Untuk selama bulan Ramadan ini, Pegadaian Jember ada kenaikan nasabah kisaran 20-30% dari hari-hari biasa. Ya, ini mungkin momen yang dimanfaatkan para nasabah kami pada saat Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka banyak membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Karena kan seperti kita tahu bahwa pada saat Ramadan para pelaku usaha kan seringkali memanfaatkan ini untuk mengembangkan usahanya. Dan ini banyak menggunakan jasa Pegadaian. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Rasa solidaritas dari seorang guru honorer asal Sukorambi bernama Fadli dilakukan karena menurutnya Bupati sudah memperlakukan guru honorer secara tidak adil. Karena proses mutasi yang dilakukan menuai banyak ketidakpuasan dari para guru. Meski sebelumnya Fadli mengajar di SD Bintoro 5, kemudian dimutasi ke SMPN 1 Sukorambi yang dekat dengan rumahnya, pihaknya tetap tidak senang karena banyak temannya yang ditempatkan jauh dari rumah. Lebih parahnya, gaji yang diterima juga belum jelas nominalnya. Fadli menegaskan pihaknya lebih memilih tetap ingin mengajar di sekolah yang lama daripada melihat teman-temannya menderita dan tidak jelas kesejahteraannya. Selain itu, kondisi di SD Bintoro 5 sangat kekurangan guru dan akses menuju ke sekolah tersebut juga tidak bagus, sehingga dikhawatirkan GTT baru yang dimutasi ke SD Bintoro 5 tidak betah dan akhirnya tidak maksimal dalam mengajar. Bagi saya itu meskipun saya dalam keadaan digaji 7 kali lipat, ini gaji saya 7 kali lipat dipindah ke tempat yang paling dekat, saya tidak, terus terang saya tidak merasa senang. Karena apa?
belum tentu guru-guru yang ditaruh di tempat kami itu bisa kerasan, begitu aja. Kenapa Mas? Satu, di sana itu medannya yang jauh. Ya. Kedua, mereka itu kalau musim hujan kayak gini belum tentu dia bisa datang ke sana. Dan juga orang-orang yang PNS di sana hanya 1 orang. Sejak dulu kenapa gak dibenahi dulu? Minta. Lebih dari itu, sebagian guru honorer juga kecewa lantaran janji Bupati yang akan menaikkan honor 1,4 juta rupiah per bulan tidak tercantum dalam surat penugasan, sehingga statement manis tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Momentum Idul Fitri yang setahun sekali dipastikan berdampak pada penukaran uang masyarakat untuk kebutuhan saat merayakan Idul Fitri. Bank Indonesia Jember juga siap memenuhi penukaran uang pecahan dan menyediakan jasa penukaran uang bekerja sama dengan bank lainnya di Kabupaten Jombang, yang nantinya akan tersebar di 97 titik kantor cabang bank tersebut untuk mempermudah masyarakat. Tak hanya itu, Bank Indonesia Jember juga membuka outlet penukaran uang bekerja sama dengan Pemkab Jember, yakni melalui program Pasar Murah. Di Pasar Murah tersebut, masyarakat juga bisa menukarkan uangnya di stand BI Mobile. Kami dari Bank Indonesia siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan kami juga membuka beberapa layanan penukaran pada masyarakat. Salah satunya adalah kami bekerja sama dengan perbankan, membuka titik-titik pelayanan penukaran di kantor-kantor cabang bank tersebut. Ada sekitar 97 titik kantor cabang bank yang membuka layanan. Nanti kan kami informasikan titik-titik mana atau kantor cabang bank mana saja yang alamatnya, yang nanti masyarakat bisa melakukan penukaran uang. Kemudian kami juga sebagaimana tahun lalu juga melakukan kegiatan istilahnya mobile branch. Kami bekerja sama dengan ada sekitar 7 bank. Kami akan membuka layanan penukaran di alun-alun Kota Jember. Jadi nanti masyarakat Kota Jember dan sekitarnya mulai tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni setiap hari kerja kami dengan perbankan membuka layanan kepada masyarakat di alun-alun Kota Jember. Kegiatan Bazar Murah itu kami juga akan melakukan membuka layanan penukaran. Jadi pemerintah Kabupaten Jember melakukan kegiatan Pasar Murah di tempat yang sama. Kami juga membuka layanan penukaran kepada masyarakat. Di kantor Bank Indonesia Jember juga dibuka layanan penukaran uang yang buka setiap jam kerja dari hari Senin hingga Jumat. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Puger, tepatnya di kantor Kecamatan Puger. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sekitar saya, sedang banyak sekali warga yang datang dengan antusiasme yang cukup tinggi, mengingat hari ini adalah pembukaan pasar murah yang dilakukan oleh Pemkab Jember bekerja sama dengan instansi yang ada di Kabupaten Jember dan mitra UMKM yang ada di Jember. Nah, selain menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya, pasar ini juga menjual berbagai perlengkapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti jajanan atau camilan, lalu baju lebaran, sandal, dan lain-lain. Nah, pemirsa, untuk melihat bagaimana cuplikannya, bagaimana jalannya giat pasar utama ini, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satunya yakni pasar murah yang digelar di Kecamatan Puger ini. Banyak warga berbondong-bondong datang untuk membeli barang yang dijual di pasar murah ini. Ada sembako, kue lebaran, baju, serta kebutuhan keluarga lainnya. Harganya pun cukup terjangkau daripada harga yang ada di pasaran. Pasar murah ini akan berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Diharapkan dengan adanya pasar murah di setiap kecamatan ini, masyarakat mampu mengambil manfaat akan harga yang murah dan banyak item yang dijual. Kali ini saya sedang berada di salah satu pengunjung di pasar murah ini bersama Ibu Nurhayati. Oke, selamat siang Ibu. Ya. Oke, Ibu kalau boleh tahu Ibu belanja apa nih di pasar murah ini? Makanan. Oke, kalau boleh tahu buat apa nih Ibu makanannya? Buat buka puasa. Kira-kira
Mira, dengan adanya pasar murah ini antusias Ibu senang sekali. Senang sekali. Keuntungannya untuk Ibu sendiri bagaimana? Ya, keuntungan saya lebih baik lah, murah. Ini Ibu rencananya mau masih beli lain-lainnya? Mau. Oke, rencananya mau beli apa nih? Dari baju itu buat anak. Iya, ini datang ke sini sama siapa aja, Bu? Sana sama kakak saya, mbak saya. Oh, ini putrinya yang putri. Oke. Selamat menikmati ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Tak hanya pasar murah di Kecamatan Puger ini juga dibarengi dengan kegiatan lain, yakni sosialisasi keselamatan nelayan serta pelayanan adminduk serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Puger. Ya, demikian pemirsa informasi mengenai pasar murah yang ada di Kecamatan Puger ini. Saya Desi Sujatno, Yudis Adi melaporkan. Di acara ini Pemkab Jember menggandeng stakeholder terkait seperti Disperindak Jember, Bulog Jember, Bank Indonesia, serta pelaku UMKM setempat. Sebanyak 216 warga relawan pelipat surat suara hari ini bersiap-siap melipat surat suara Pilkada Jawa Timur di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jember. Sebelum masuk ke gudang, seluruh relawan pelipat suara dibagi dalam 10 kelompok dan dikepalai oleh 10 mandor. Setelah itu, barang-barang bawaan relawan tidak boleh dibawa masuk ke dalam gudang, diantaranya tas, dompet, handphone, dan alat-alat yang berujung tajam. Hal ini guna menghindari relawan yang curang dan mencoblos terlebih dahulu secara diam-diam. Tidak hanya itu, anggota polisi dan poluan juga memeriksa mereka satu persatu secara ketat. Setelah proses administrasi lengkap, barulah relawan dapat melakukan aktivitas pelipatan suara. Setiap satu relawan diberi jatah satu kotak berisi 2.000 surat suara. Kapolres Jember menyiagakan 50 personil baik dari poluan maupun anggota polisi. Mereka ditugasi menjaga gudang tersebut selama 24 jam sehari dengan 3 shift. Polisi juga akan memasang CCTV di dalam dan luar area gedung. Petugas yang melakukan pelipatan surat suara ada sejumlah 215. Oleh karenanya, Polres Jember mulai menempatkan personil-personil untuk melakukan pengamanan untuk kegiatan tersebut. Untuk setiap harinya kita laksanakan 50 personil untuk jaga gudang logistik KPU. Sementara itu, Komisioner KPU Jember Rohan mengatakan bahwa dengan jumlah surat suara sebesar 1.858.301 masih bisa meminta surat suara ke KPU Provinsi jika dirasa kurang. DPT Kabupaten Jember sendiri mencapai 1.810.200. Kita terima 1.858.301 dan nanti lebih kita akan safety dan kita akan lakukan kepada KPU Provinsi. Tapi kalau kurang kita juga akan segera memintakan tambahan. Antisipasi kerusakan berapa? Ya, dari sekian itu yang resmi kita terima seperti dalam tanda terima, itu juga kita belum menghitung potensi kemungkinan ada lembar-lembar surat suara yang rusak dan lain sebagainya. Makanya memang itu juga jumlahnya masih minimal, artinya jumlah dari DPT plus 2,5%. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember diunjuk rasa oleh puluhan mahasiswanya. Para aktivis mahasiswa ini menolak penerapan uang kuliah tunggal atau UKT yang terlalu mahal hingga mencapai 2.400.000 per semesternya, hampir setara dengan kuliah S2. Angka tersebut dinilai melebihi ambang kewajaran dari kemampuan orang tua mahasiswanya. Peraturan Kementerian Agama memang memberi peluang tiap kampus untuk memenuhi angka 5% mahasiswa yang akan diberikan keringanan UKT sebesar 0 sampai Rp400.000. Namun angka 5% tersebut masih dinilai belum cukup menjangkau seluruh mahasiswa miskin, apalagi dari 2.500 mahasiswanya, sebanyak 756 sedang mengajukan banding. Namun yang terserap ternyata baru 42 mahasiswa saja, atau hanya 1,7%, sehingga masih tersisa 3,3%. Oleh sebab itu, mahasiswa menuntut pihak kampus melakukan verifikasi ulang secara objektif, memperbaiki sistem informasi yang error, melengkapi informasi UKT dengan media online dan cetak, menaikkan kelompok 1 UKT dari kuota 5% menjadi 20%,
dan melakukan transparansi retribusi anggaran UKT secara keseluruhan. Bukan enak-enakan kalau sama mahasiswa buka bersama kompak. Ini anaknya juga, kami beranak petani. Pikirkan, kami juga punya anak. Dengan UKT yang begitu mencekik mahasiswa. Pikirkan, dengan 3.500 mahasiswa, jika hanya berpatokan pada Kemenak saja 5%, berarti harus ada 175 mahasiswa dengan verifikasi objektif yang harus ada di golongan 1. Di lain pihak, Wakil Rektor 3 IAIN Jember, Dr. Soekarno, mengaku memang ada sebagian target yang masih belum bisa terpenuhi, termasuk pembenahan fasilitas yang masih akan segera direalisasikan pada tahun berikutnya. Dengan sabar menunggu antrian, akankah sedikit pun pimpinan menengok sana? Namun, Wakil Rektor Soekarno juga mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa yang menurutnya merupakan salah satu bentuk kepedulian kontribusi positif terhadap kemajuan kampus IAIN Jember. Begini, pertama saya terima kasih mereka menyampaikan aspirasi lewat demo mereka. Saya kira bukan hal yang tabu bagi kami. Dan kami juga terima kasih diberi informasi ternyata kami masih jauh target daripada 5%. Kalau mereka akan 1,7. Nah, nanti tentunya kita akan benahi sesuai dengan masukan mereka, kita akan ikuti ketentuan dari Kemenak. Berapa yang harus kami terima, batin minimal, itu aja. Kalau fasilitas ya tergantung. Artinya begini, memang ada beberapa fasilitas yang harus kita benahi ya. Benar itu adanya. Misalnya laboratorium masih terbatas dan sebagainya. Ya jelas kita benahi pelan-pelan. Karena kita tergantung dipa kita. Sekarang kan kita rencanakan kalau aspirasi sekarang, nanti kita godok sekarang, berarti realisasi ke tahun depan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, penyidik Kejaksaan Negeri Jember akhirnya menetapkan Sudarning Tias, Ketua PKG PAUD Jember, ditetapkan sebagai tersangka. Ketua PKG PAUD Jember ini ditetapkan sebagai tersangka karena kasus dugaan penyalahgunaan biaya operasional PAUD tahun 2017, yakni sebesar Rp376 juta. Menurut Kasih Pidana Khusus Kejari Jember Herdian Rahardi, peran tersangka Sudarning Tias sebagai Ketua PKG yang mengumpulkan dana dari 1.176 unit PAUD sebesar Rp350.000. Kemudian dana itu digunakan untuk kegiatan BIMTEK yang tidak dianjurkan dalam aturan penggunaan dananya. Dana tersebut seharusnya untuk biaya operasional PAUD. Penyidik Kejari menyita barang bukti berupa sisa dana BOP PAUD sebesar Rp72 juta. Nilainya berapa ini, Pak? 364 juta. Itu 376 juta. itu nilai pungli atau nilai korupsi, Pak? Modusnya seperti apa itu, Mbak? Karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan penarikannya tidak ada dasar hukum. Jadi dua indikasi di situ, pungli dan korupsi. Untuk lembaganya sendiri ini melibatkan berapa lembaga, Pak? Untuk lembaganya melibatkan PKG dan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kabid, PAUD dan Dikmas. Kalau untuk jumlah PAUD-nya sendiri yang jumlah PAUD-nya 1.177 di Jember ya, Pak? Dalam kasus ini, tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni tentang tindak pidana korupsi. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pelarian Tajudin akhirnya usai sudah dan tertangkap di Kalimantan Selatan setelah beberapa hari singgah di beberapa tempat di Jember dan Lumajang. Tim gabungan Polres Jember beserta Kejaksaan dan dibantu oleh Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap Tajudin di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan di rumah saudaranya. Motif tahanan ini murni memang ingin melarikan diri dari persidangan dengan dibantu oleh istrinya. Dan istri nantinya juga akan diproses sesuai Undang-Undang Narkotika karena membantu melarikan diri tersangka dengan pasal 139 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu untuk tersangka sendiri akan melanjutkan proses selanjutnya sesuai dakwaan dan persidangan.
Hari ini Polres Jember berhasil mengamankan 2 tahanan kejaksaan yang melarikan diri, di mana tim gabungan berangkat ke Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut. Kasat Narkoba dengan tim, dengan Kasipidum dengan tim berangkat hari ke-8, hari ke-7. Hari ke-7 sejak yang bersangkutan melarikan diri, kita bisa tangkap di Kalimantan dan kita bawa langsung ke Polres Jember untuk kita ambil keterangan. Proses selanjutnya kami akan koordinasi lebih lanjut kepada kejaksaan. Kalau untuk tersangka T ini sudah tinggal melanjutkan perkara di persidangan, sedangkan untuk yang istrinya yang membantu kita akan pemberkasan terlebih dahulu untuk kita serahkan kepada kejaksaan. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Jember Cahyo mengapresiasi tim Polres Jember dengan cepatnya penangkapan kembali tersangka Tajudin. Mengenai proses selanjutnya akan dilakukan persidangan yang sudah dijadwalkan. Dan ke depan atas kejadian ini pengawasan tahanan akan diperketat kembali di lingkungan pengadilan. Terutama kita apresiasi kerja yang luar biasa dari teman-teman Polres di bawah komando Pak Kapolres, yang mana yang terjun langsung Pak Kasat Narkoba beserta timnya. Sangat kita apresiasi karena peran mereka lah terdakwa ini berhasil kita tahan. Bisa kita tangkap kembali dan bisa kita lanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dengan pemusnahan barang bukti ini diharapkan tidak dapat dipergunakan lagi yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Sesuai data Kejaksaan Negeri Jember, barang bukti yang dimusnahkan meliputi pil dextrometropan sebanyak 5.000 lebih butir, trihexypenidil sebanyak 15.000 lebih, berikut alat hisap, sabu, dan juga timbangan. Tidak hanya itu, beberapa perangkat judi capciki juga turut dimusnahkan dengan dibakar beserta uang palsu sebanyak 54 bendel. Selain itu, aparat juga memusnahkan barang bukti lain berupa handphone serta sajam jenis celurit dan pisau. Musnahkannya sudah inkrah semua, sudah inkrah sebanyak 70 perkara dari bulan Januari sampai Mei ini. Yang terdiri tadi yang kita musnahkan dari obat distrokoplo itu sebanyak kurang lebih 15.000, terus ada alat-alat bong untuk penghisap sabu-sabu sebanyak kurang lebih 10 buah, papan judi koplo, terus togel, terus ada juga uang palsu pecahan 100.000 sejumlah 54 bendel. Yang kasus yang paling menonjol apa, Pak? Yang jelas kasus menonjol di sini yang narkoba beserta obat-obatan itu yang koplo dan lain-lain. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. 5 petani warga Ambulu ini dituduh merampas lahan sawah milik Teguh di Desa Sumberjo, Ambulu, Jember. Namun 5 petani berinisial M, MU, JM, JL, dan ME membantah jika dikatakan menyerobot lahan karena sudah membeli sawah tersebut dari Agus Dirin secara patungan dengan bukti kwitansi pada tahun 2006 silam dengan harga kisaran 100 juta lebih. Sayangnya kelimanya mengaku tidak memiliki sertifikat atas tanah dan hanya mengantongi kwitansi pembelian. Singkat cerita, tanah tersebut dijaminkan kepada Teguh oleh salah satu pembeli untuk sesuatu hal. Namun justru tanah tersebut kini menjadi milik Teguh dengan terbitnya sertifikat kepemilikan. Pada tahun 2016, Teguh pernah dilaporkan pidana oleh salah satu pembeli tersebut karena peralihan tanah yang dianggap janggal. Namun demikian, Teguh justru melapor balik dan menuduh kelima kakek tersebut menyerobot tanahnya karena Teguh telah memiliki sertifikat resmi. Hingga akhirnya Teguh melaporkan ke polisi sehingga kelima kakek tersebut kini berstatus sebagai tersangka meski tidak ditahan. Nah, jadi 1 hektar dibeli oleh 5 orang. Kemudian oleh salah satu pembeli, dia yang pegang sertifikat dijaminkan kepada yang namanya Teguh. Gitu. Nah, tiba-tiba kemudian sertifikat ini berubah atas nama Teguh. Nah, peralihan haknya ini dirasa ada masalah oleh namanya Pak Merianto, salah satu pembeli itu diajukan pelaporan pidana tahun 2012. Satu sisi sertifikat Teguh ini diduga ada pemalsuan dokumen sehingga bisa berubah atas namanya dia. Dalam sidang tipiring dan tertutup di kantor pengadilan negeri Jember itu, kelima kakek ini dikenai pasal penyerobotan atas tanah orang lain dan hakim memutuskan 5 kakek itu divonis percobaan.
yakni 5 bulan tanpa kurungan badan dan dilarang menguasai kembali tanah itu. Meskipun berat atas vonis tersebut, namun kelimanya terpaksa menerima. Menurut Teguh selaku pelapor, tanah tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Agus Birin dan dibuktikan dengan keluarnya sertifikat hak milik. Karyono ya, katanya punya saya sertifikat palsu ya. Saya cek ke BPN, Pak Karyono bilang gini, kalau sampean asli Pak Teguh harus keluar dari Gemuling, tidak boleh menguasai. Ternyata asli punya saya, lah orang-orang tidak mau keluar lagi ya. Terus saya lanjutkan ke Polres ya, ke Polres dia langsung ditanyain tidak punya bukti apa-apa, bukti cuma kwitansi beli. Saya cabut laporannya, ternyata dia manen padi. Saya nanam padi dipanen sama preman sama bawa tentara dia. Nah sekarang kalau dia tidak mau damai sama saya, yang pencuriannya saya angkat. Nah itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU modular yang sifatnya mobile di jalur mudik Lebaran 2018 telah disiapkan oleh Pertamina. Rencananya SPBU keliling tersebut akan ditempatkan di jalur yang jaraknya cukup panjang untuk mengantisipasi pemudik yang kehabisan bahan bakar. Menurut Officer Communication dan CSR Pertamina Region 5 Edi Mangun, SPBU mobile itu akan ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari SPBU yang tersedia, agar arus mudik dan balik Lebaran menjadi lancar. Karena biasanya terjadi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan yang dikhawatirkan berdampak terhadap kemacetan arus lalu lintas. Langkah ini diambil untuk membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya sekedar mengejar profit, melainkan juga peduli untuk memberikan akses pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Pertamina juga menambah stok persediaan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Misalnya kalau sekarang kayak tadi ada blind spot di mana yang tidak ada SPBU dan jaraknya jauh, dia akan diposisikan di situ, terutama pada saat arus mudik Lebaran. Kemarin itu Pak General Manager kami, Pak Ibnu Koldum, beliau baru menyusuri tol yang di Jawa Timur dengan maksud untuk melihat di mana yang kira-kira di rest area atau di mana yang kebetulan belum siap tetapi bisa dipasang, itu akan dipasang. Kan ada beberapa jalur tol di Jawa Timur yang rest areanya masih kosong. Untuk menjamin kelancaran distribusi, Pertamina juga sudah membentuk Satgas yang akan memantau dan mengkondisikan kelancaran penyaluran BBM mulai H14 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keberadaan pom mini yang tengah banyak beredar di kalangan masyarakat memang seakan tidak dapat dicegah. Meskipun dari segi keamanan tidak layak, masyarakat masih saja gemar untuk mengisi bahan bakar di pom mini karena jarak yang lebih dekat dengan SPBU tentu lebih mudah dijangkau. Namun menurut Communication Officer Region 5 Pertamina, Edi Mangun, pom mini tersebut adalah di luar tanggung jawab Pertamina, sehingga potensi ledakan ataupun kebakaran adalah murni tanggung jawab pemilik, karena selama ini tidak pernah ada izin dari Pertamina. Oleh sebab itu, Pertamina akan menggandeng pemerintah untuk menertibkan pom mini karena secara prosedur keberadaan pom mini sangatlah berbahaya. Nah itu yang kami hanya bisa menghimbau ke pemerintah, cara ke pemerintah daerah tolong. Yang kami takut itu adalah aspek safety-nya. Ya karena sudah beberapa tempat sudah kejadian, banyak kasus, sampai yang jualnya jadi korban juga. Artinya memang itu di luar kendali Pertamina sendiri ya? Kami tidak ada kaitan dengan Pertamina. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dari analisa foto terbaru ini, terlihat 6 ekor kawanan macan tutul tertangkap kamera Taman Nasional Meru Betiri. Temuan bukti ini semakin menguatkan bahwa keberadaan dan jejak macan tutul masih ada di sekitar Meru Betiri. Dari indikasi petugas, 6 macan tutul atau Panthera pardus melas ini berjenis kelamin 1 jantan dan 5 lainnya berjenis kelamin betina. Dari ke-6 kawanan tersebut terdapat 1 jenis macan tutul hitam Jawa yang kini terancam punah dan langka. Balai Taman Nasional pun mengamini bahwa keberadaan macan tutul tersebut dilindungi dan mereka diketahui berada di Taman Meru Betiri, wilayah Jember dan Banyuwangi.
Taman Nasional Meru Betiri ke depan akan memasang kamera trap lebih banyak di wilayah Meru Betiri. Hal ini untuk mengetahui jumlah dan populasi satwa langka yang berada di sana. Tak hanya itu, petugas juga miris dengan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab keluar masuk hutan dan ingin berburu hewan langka. Bahkan tak sedikit kamera milik Taman Nasional Meru Betiri hilang dan dirusak orang. Untuk individunya kita perkirakan, kita prediksi kurang lebih ada 6 ekor. Itu hanya untuk di bagian Taman Nasional Meru Betiri, khususnya di wilayah Banyuwangi. Karena Taman Nasional Meru Betiri juga meliputi wilayah di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk yang Kabupaten Jember termasuk juga yang di Kabupaten Banyuwangi, tahun ini kita lakukan monitoring lagi dengan menggunakan kamera trap. Dan kegiatan ini juga banyak melibatkan beberapa pihak, termasuk masyarakat, juga ada beberapa kader konservasi, termasuk juga mungkin ada mahasiswa dari Universitas Jember juga. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Warung Tera yang ada di Jalan Hayam Wuruk Jember ini merupakan rumah makan yang bernuansa khas Timur Tengah. Menu yang disajikan merupakan makanan khas masyarakat Arab seperti kebab, nasi kebuli, sambosa, roti Maryam, teh tarik, dan lain-lain. Selain itu, warung ini juga menawarkan live musik balasik yang lebih menguatkan suasana Timur Tengah. Di bulan suci Ramadan, hidangan makanan dan lantunan musik Arab semacam ini dinilai dapat menambah nuansa spiritual. Karena peradaban bangsa Arab merupakan tempat lahirnya agama Islam. Rusta, salah satu pengunjung, mengaku sangat menikmati menu dan suasana warung Tera ini. Pria asal Yogyakarta ini tak sengaja mampir dan ternyata tidak salah pilih. Menurut saya waktunya sangat tepat sekali, apalagi bulan Ramadan dan ada hiburan musik dari Timur Tengah juga. Saya momennya sangat pas, apalagi bagi kami pengunjung dari luar daerah ini mampir ke sini, ternyata ada tempat yang kita bisa di sini menikmati suasana malam di Kota Jember. Rasanya gimana? Stresnya gimana? Luar biasa, jadi bisa menikmati sedikit cemilan, ada roti Maryam juga, di sini kita ada teh tarik juga, kemudian tentunya luar biasa, nikmat, mantap lah. Beda dengan Rusta, Frans mengaku sangat favorit dengan masakan Timur Tengah. Bahkan, ia sudah lama berlangganan di warung Tera, karena dari segi rasa, hidangan warung ini sangat sama persis dengan yang asli. Sambosanya, kebabnya juga enak semua, ada musiknya juga, gambus, balasin. Juga kita sudah langganan lama, hampir 20 tahun kita di Tera ini juga kita sudah langganan lama. Bapak sih Jember ya? Saya juga. Sementara itu, menurut pemilik warung Tera, Yahya, mengaku sudah menjalani bisnis ini sejak 14 tahun silam. Awalnya, pria tersebut iseng dan hanya ingin tampil beda. Namun usaha tersebut tampaknya cukup sukses hingga bisa bertahan hingga lebih dari 1 dekade. Bahkan pada bulan suci Ramadan jumlah pengunjung sangat meningkat. Ya, baik. Memang ini menu tampil beda, sehingga orang-orang tamu-tamu datang itu kalau mau cari ini ya ke Tera ini. Tinggal sana lagi ya. Gimana? Ada musiknya lagi ya. Nah, kemudian juga ada saat ada musiknya juga. Pemain musik dari mana? Pemain musik dari anggota kita dari Barasi. Tapi pada momentum Ramadan ini gimana nih? Konsumennya gimana? Konsumen bertambah. Kayaknya lebih tepat ya untuk buka puasa. Karena orang yang buka itu tidak mau buka di waktu maghrib setelah tarawih. Ya sekarang seperti Anda lihat sekarang gimana pengunjung. Dan ini buka sampai sahur. Jadi kita tutup sampai waktu imsak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store.
Saya Desi Siaka bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam satu.